Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membahas data bivariat yang berjudul statistika bivariat. Selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok, ada Tasya Nabila, Faisal Arbain, Anissa Hasna, Horas Harahap, Emma Habibilal, Zaki Al-Kazimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila. Saya Muhammad Habibilal. Saya Anissa Hasna. Saya Faisal Arbain. Dari Al-Kazimi. Saya Horas Harahap. Kami akan membahas tentang sistematis bivariat kelas 12. Selanjutnya, kita ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian data bivariat, yang kedua jenis data bivariat, yang ketiga manfaat analisis bivariat, yang keempat aplikasi data bivariat, yang kelima metode analisis data bivariat, yang keenam pengertian regresi linear, yang ketujuh rumus persamaan regresi, yang kedelapan pengertian diagram pencar, yang kesembilan tren data, kesepuluh jenis-jenis korelasi, kesebelas contoh soal membuat diagram, sama juga dengan 12, dan yang ke-13 penyelesaian. Kita akan membahas tentang apa itu data bivariat. Jadi, data bivariat secara harfiah berarti dua variabel. Artinya, data ini melibatkan dua variabel yang diamati secara bersamaan untuk menganalisis hubungan di antara keduanya. Nah, di dalam data bivariat ini ada dua jenis variabel, guys, yaitu variabel X atau variabel independen dan variabel Y atau dependent. Kalau variabel X itu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan variabel lain. Sedangkan variabel yang Y atau dependent yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel independen, guys. Selanjutnya di slide berikutnya ada jenis-jenis data bivariat. Jenis-jenis data bivariat juga memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan skala dan hubungan antar variabel. Berdasarkan skalanya, data bivariat terdiri dari nominal-nominal, yaitu kedua variabel bersifat kategorikal tanpa urutan, seperti jenis kelamin dan preferensi produk. Kemudian ordinal-ordinal, yaitu variabel berbentuk peringkat seperti tingkat pendidikan dan tingkat kepuasan. Dan interval atau rasio, yaitu variabel numerik seperti tinggi badan dan suhu udara. Sementara itu, berdasarkan hubungannya, data bivariat dapat dianalisis menggunakan korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, serta regresi untuk memprediksi nilai variabel Y berdasarkan variabel X. Selanjutnya di slide berikutnya lagi ada manfaat-manfaat, yaitu kita akan membahas manfaat dari analisis data bivariat. Analisis bivariat memiliki peran penting karena membantu kita memahami hubungan antara dua variabel yang sedang diteliti. Yang pertama, analisis bivariat berguna untuk mengidentifikasi hubungan dan korelasi antar variabel. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan serta seberapa kuat hubungan tersebut. Informasi ini membantu kita memahami dinamika atau pola yang terjadi dalam suatu fenomena. Lalu yang kedua, analisis bivariat membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami hubungan antara dua variabel, perusahaan atau peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan asumsi. Yang ketiga, analisis bivariat juga dapat mendukung penelitian sebab akibat, meskipun tidak selalu dapat membuktikan kausalitas secara langsung. Analisis ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan sebab dan akibat. Contohnya, dalam bidang kesehatan, analisis bivariat dapat digunakan untuk melihat hubungan antara gaya hidup dan risiko penyakit tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, analisis bivariat memfasilitasi prediksi. Dengan mengetahui hubungan antar variabel, kita dapat memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Hal ini sangat berguna dalam peramalan, seperti memprediksi permintaan konsumen atau tren pasar. Dan yang terakhir, analisis bivariat meningkatkan kualitas penelitian dengan metode yang sistematis dan didukung data empiris. Hasil penelitian menjadi lebih kuat, valid, dan dapat diandalkan.
selanjutnya di sini ada aplikasi data bivariat. Nah, di sini kita akan melihat penerapan atau aplikasi data bivariat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dalam bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran konsumen dan pertumbuhan GDP. Hubungan ini membantu pemerintah maupun pelaku ekonomi dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Nah, yang kedua, pada bidang kesehatan, analisis bivariat dapat digunakan untuk melihat korelasi antara olahraga harian dengan tingkat kolesterol dalam tubuh. Nah, yang ketiga, di bidang pendidikan, regresi digunakan untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan jumlah jam belajar. Nah, yang keempat, sedangkan dalam bidang kehidupan, bidang lingkungan, data bivariat dimanfaatkan untuk menganalisis hubungan antara tingkat polusi udara dan jumlah kasus penyakit pernapasan. Oke, di slide berikutnya, di sini ada metode analisis data bivariat. Untuk menganalisis data bivariat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode pertama adalah visualisasi, yaitu menggunakan diagram pencar atau scatter plot untuk melihat pola hubungan antar dua variabel. Nah, metode yang kedua adalah korelasi, yang bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubung antara variabel. Nah, jenis korelasi yang sering digunakan antara lain korelasi Pearson untuk data interval atau rasio, Spearman untuk data ordinal, dan Kendall untuk data ordinal dengan jumlah data yang kecil. Metode yang terakhir adalah regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependent berdasarkan variabel independent. Regresi dapat berupa regresi linear sederhana, regresi berganda, maupun regresi non-linear. Nah, di slide selanjutnya juga ada pengertian regresi linear. Selanjutnya kita akan membahas pengertian regresi. Regresi adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas, independen, dan variabel terikat, dependent. Secara sederhana, regresi digunakan untuk melihat pola hubungan dan membuat perkiraan berdasarkan data yang ada. Dalam regresi linear, hubungan antara variabel-variabel tersebut didekati oleh suatu persamaan garis lurus. Oke, di slide berikutnya ada rumus persamaan regresi. Ada rumus regresi Y sama dengan A ditambah BX. Untuk Y topi sama dengan variabel terikat atau dependent. Untuk X, variabel bebas independen. Selanjutnya A konstanta. Nilai Y topi saat X sama dengan 0. Untuk yang terakhir B, koefisien regresi besar berpengaruh X terhadap Y topi. Tetapi di sini kita akan fokus mengambil materi tentang menjelaskan apa itu diagram pencar, cara penyelesaiannya, dan apa aja. Oke, di slide selanjutnya di sini ada pengertian diagram pencar atau scatter. Kita akan membahas apa aja yang dimaksud dengan diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar atau yang juga disebut diagram tebaran merupakan diagram yang digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif. Diagram ini menampilkan titik-titik data pada bidang koordinat sehingga kita dapat melihat hubungan antara dua variabel atau yang biasa disebut sebagai data bivariat. Nah, di sini juga ada tren data. Setelah memahami diagram pencar, kita masuk ke pembahasan tentang tren data. Tren data adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data dalam periode tertentu. Pada diagram pencar, tren data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Apa saja? Pertama, tren linear, yaitu ketika titik-titik data cenderung membentuk atau mendekati garis lurus. Nah, yang kedua, tren non-linear, yaitu ketika titik-titik data membentuk pola melengkung atau kurva yang menunjukkan perubahan variabel Y tidak bersifat konstan terhadap perubahan variabel X. Nah, yang ketiga, kita membentuk pola, yaitu ketika titik-titik data menyebar secara acak dan tidak menunjukkan arah tertentu, sehingga tidak terdapat hubungan yang jelas antara kedua variabel. Oke, di slide selanjutnya ada jenis-jenis korelasi. Berdasarkan diagram pencar, kita juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis korelasi antar variabel.
Yang pertama adalah korelasi positif, yaitu ketika titik-titik data membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga cenderung meningkat. Yang kedua adalah korelasi negatif, yaitu ketika titik-titik data membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y cenderung menurun. Nah, dan yang terakhir adalah tidak ada korelasi, yaitu ketika titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga tidak terdapat hubungan yang jelas antara kedua variabel. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas ada siswa, jam belajar sama nilai ulangan. Nah, siswanya ada A, B, C sampai L. Sini jam belajarnya sama nilai ujiannya ya teman-teman. Nah, kalian tinggal blok yang ini aja guys. Nih, kalian blok ke insert, habis itu ke scatter, pencet ini. Udah, tuh sama guys. Nah, ini tulis aja siswa kelas gitu aja ya guys. Nah, habis itu kalau udah kalian tinggal ganti jadi stylus. Nah, seperti ini teman-teman, ini kita ganti. Oh, aku tahu. Nah, ini kayak gini boleh deh. Terus habis itu ini diganti jadi nilai ulangan. Ya, nilai ulangan. Nah, selanjutnya yang bawah ini diganti jadi jam belajar. Nah, kenapa jam belajar guys? Karena di sini itu yang nilai ulangan yang ini yang tinggi seperti ini itu nilai ujian deh guys, ini salah. Maaf, ini tuh yang Y. Yang kayak gini tuh yang Y, yang ini tuh yang X. Jadi kalau ke sini tuh Y, kalau ke sini tuh X. Jadi karena dia datanya ke atas, tandanya berarti dia semakin menaik, guys. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet untuk bingung-bingung. Nah, bisa sama kan, Tara? Cuman kenapa dia sedikit ini? Karena ininya tuh dia dikecilin guys. Kalau aku enggak, dari 1 sampai 8 gitu. Kalau kalian mau ini, kalian bisa lihat dari nilai paling kecil atau paling besarnya gitu teman-teman. Oke? So, segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tentang contoh soal membuat diagram pencar. Jadi yang pertama itu perhatikan data yang menunjukkan hubungan antara jumlah jam pelajaran dan nilai ulangan matematika berapa siswa. Pada tabel berikut, terlihat 5 siswa yaitu A sampai E dengan jam belajar sebagai variabel X dan nilai ulangan sebagai variabel Y. Pertama adalah bagaimana langkah membuat diagram dalam pencar dari data tersebut. Selanjutnya ada ini penyelesaiannya. Jadi yang pertama, menentukan variabel X sama dengan jam belajar, variabel Y sama dengan nilai ulangan. Yang kedua, membuat sumbu koordinat, gambar sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua ada beri skala yang sesuai pada masing-masing sumbu. Yang ketiga ada plot titik berdasarkan nilai data. Nah, di sini ada hasil diagram pencarnya. Yang sebelah sini jam belajar atau X, di sini nilai Y. Nah, di slide berikutnya ada contoh soal kedua. Berikut adalah data hasil survei terhadap 12 siswa mengenai rata-rata waktu belajar mandiri per hari dalam jam dan nilai ujian matematika yang diperoleh. Yaitu ada siswa, jam belajar, dan nilai ujian. Pertanyaannya, gambarkan diagram pencar data tersebut. Kedua, bagaimana tren data pada diagram. Ketiga, bagaimana korelasi jam belajar dengan nilai ujian siswa. Yang keempat, bagaimana pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, variabel bebas atau X, yaitu jam belajar, dan variabel terikat atau Y, itu nilai ulangan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana tren data pada diagram, yaitu mendekati garis lurus atau linier.
Yang ketiga ada bagaimana korelasi jam belajar dengan nilai ujian siswa, yaitu arah garis naik dari kiri ke kanan atau korelasi positif. Yang keempat ada bagaimana pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Itu semakin lama waktu belajar semakin tinggi nilai ujian. Nah, terus ini ada contoh soal ketiga. Seorang peneliti otomotif ingin melihat bagaimana usia sebuah mobil mempengaruhi harga jual kembalinya. Berikut adalah data 10 mobil dengan tipe yang sama. Di sini ada mobil, usia mobil atau X. Di sini ada harga jual Y dalam jumlah juta rupiah. Nah, pertanyaannya, pertama, gambar diagram pencar data tersebut. Yang kedua, bagaimana tren data pada diagram. Yang ketiga, bagaimana korelasi usia mobil dengan harga jual mobil. Yang keempat, bagaimana pengaruh usia mobil terhadap harga jual mobil. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, gambar diagram pencar data tersebut, yaitu variabel bebas atau X, usia mobil, dan kedua, variabel terikat atau Y, harga jual. Nah, di sini ada skalanya ya teman-teman. Di sini harga jual juta rupiah atau usia mobil tahunan. Nah, yang kedua, cara penyelesaiannya, bagaimana tren data pada diagram, itu mendekati garis lurus atau linear. Yang ketiga, bagaimana korelasi usia mobil dengan harga jual, itu arah garis turun dari kiri ke kanan, atau korelasi negatif. Yang keempat, bagaimana pengaruh usia mobil terhadap harga jual, itu semakin bertambah usia mobil, maka harga jual cenderung akan semakin menurun. Oke, selanjutnya ini tuh ada daftar pusaka, yaitu https://www.ruangguru.com blog diagram pencar, https YouTube ULXI ku, intinya itulah ya guys ya, kalian bisa baca sendiri. Ini tuh ada dari YouTube sama ada dari Google dari Ruang Guru. Oke guys, sekian aja video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari contoh soal pengertian tentang diagram pencar dan regresi.